Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini ada tulisan bagus ini di sini. Jadi ini tulisannya kayak begini ya. Bila gagal ya coba lagi. Sampai kapan? Sampai sukses. Masuk. Ya. Oke. Hari ini kita akan ke bab yang berikutnya yaitu bab 10 tentang pola makan sehat, bergizi dan seimbang. Nah, ini nanti ada beberapa yang kita bahas, yaitu yang pertama hubungan antara makanan dan kesehatan, pengetahuan tentang makanan sehat, pengetahuan tentang gizi yang salah, usaha-usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan di Indonesia ya. Terus pengaruh gizi makanan. Oke. Hubungan antara makanan dan kesehatan. Ini ada 6 macam zat gizi makanan, antara lain hidrat arang atau karbohidrat, lemak, protein, mineral dan garam, vitamin sama air. Jadi ada 6 ya, hidrat arang atau karbohidrat, lemak, terus protein, mineral dan vitamin sama air. Nah, itu yang ada di dalam tubuh kita dan yang ada di dalam makanan yang kita butuhkan. Nanti dijelaskan satu persatu kok untuk masalah hidrat arang apa, lemak, protein, mineral, garam, serta vitamin dan air ya. Oke, pengetahuan tentang makanan sehat. Arti makanan sehat di dalam menu atau susunan hidangan makanan sehari-hari itu harus mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh tubuh dalam jumlah yang memenuhi kebutuhan. Maksudnya Pak, yo kabeh iku sing ana mang sing tak sebut iku kudu ana ndek sajian makananmu setiap satu hari. Jadi harus ada itu semua. Oke. Ada karbohidrat, ada lemak, ada protein, ada vitamin, ada mineral dan ada juga air. Oke. Ya. Next ya. Guna zat gizi. Zat gizi ini berguna untuk 3. Yang pertama, zat untuk tenaga, pembangun dan juga sebentar ya. Dan juga ini iki gak senengku. Next ya. Mohon maaf terjeda biasa. Jadi guna zat gizi ini yang pertama zatnya untuk digunakan untuk tenaga meliputi hidrat arang, lemak dan protein. Terus untuk zat pembangun meliputi protein dan mineral. Setelah itu vitamin, mineral, protein dan air ini untuk mengatur. Jadi untuk mengatur suhu tubuh kita, untuk mengatur metabolisme kita ya. Kalau membangun ya untuk membangun kayak otot kita dibangun itu dengan protein sama mineral. Terus tenaga yang jelas kita mau jalan, kita mau ngomong, kita mau ngapain itu membutuhkan tenaga, itu membutuhkan hidrat arang, lemak dan protein. Hidrat arang, nah hidrat arang ini karbohidrat, bisa dibagi menjadi monosakarida, disakarida atau polisakarida. Monosakarida biasanya melalui ini. Monosakarida ini sukrosa, fruktosa, galaktosa. Kalau untuk disakarida ada 2 ya, 2. Jadi kalau mono itu 1, kalau disakarida itu berarti 2. Itu banyak sekali ya, ada 3 juga ya, campuran dari ketiganya tadi, glukosa sama glukosa sama fruktosa, terus galaktosa sama itu ya. Oke, next, lemak. Lemak ini yang jelas ya yang ada di bawah kulit kita. Jadi semuanya, kalau untuk yang perempuan itu si sekujur tubuhnya itu pasti banyak lemaknya di bawah kulitnya. Kalau untuk laki-laki biasanya berkumpul paling banyak itu di bawahnya dada. Ya, bawahnya dada itu yang kalau orang terlalu banyak makan tuh bisa sampai ya itu ya. Kalian juga tahu sendiri di perutnya itu ya. Oke. Protein kalian tahu sendiri, kalau protein itu ya kayak di makanan daging ayam, daging sapi, adi itu protein yang hewani, yang nabati itu bisa di kedelai dan juga kacang-kacangan, itu banyak sekali proteinnya. Terus yang berikutnya zat mineral. Mineral ini biasanya terkandung dalam minuman juga ada mineral. Terus makanan sayur-sayuran itu seperti bayam itu juga banyak mineralnya. Next, vitamin. Kalau vitamin C,
bisa dapat dari buah jeruk. Kalian juga tahu sendiri kalau vitamin A dari buah yang unsurnya merah, dan masih banyak lagi ya vitamin-vitamin ya. Kalau air ya memang tubuh kita ini membutuhkan air untuk zat pengatur tadi. Next, sebentar. Oke, pengetahuan tentang gizi salah. Gizi salah ini bisa gizinya salah makannya atau terlalu banyak ya. Jadi kalau di dalam buku paket PJOK ini ada kekurangan kalori protein. Kalau untuk kekurangan protein saja itu penyakitnya dinamakan kwashiorkor. Ya itulah. Kekurangan kalori Maramus ya. Jadi beda ya, kalau kekurangan kalorinya itu Maramus, kalau proteinnya itu kwashiorkor ya. Terus kekurangan vitamin A itu biasanya matanya mungkin kekurangan vitamin yang lain ya. Nah, saat ini kalian belajar di rumah, yang jelas kalau untuk masalah vitamin dan lain-lain untuk menghadapi COVID-19 ini saya sarankan kalian harus sering-sering minum yang banyak vitamin E dan vitamin E itu kan gak bisa diminum ya. Vitamin ya jelas vitamin E dan vitamin C itu untuk menjaga imun kalian supaya kalian kuat. Jadi kalau kalian terkena virus COVID-19 ini kalian bisa ya berperang dengan imun kalian, jadi kalian tidak apa-apa. Oke. Tapi ya jangan sampai kalian tertular dan menularkan. Oke. Next. Untuk gizi usaha perbaikan gizi yang telah dilakukan oleh negara kita yaitu di Indonesia, usaha perbaikan gizi keluarga dari mulai kalian bayi itu sudah ada penimbangan berat badan, tinggi badan selama 1 tahun dan pemberian vaksin ya. Jadi kayak vaksin polio, lain-lain itu selama 1 tahun itu. Dan itu semuanya gratis. Kalian tinggal datang aja ke puskesmas atau posyandu terdekat dengan membawa kakak Anda. Oke. Kakak anak Anda yang benar. Ya, untuk usaha pencegahan kekurangan vitamin, Indonesia juga sudah banyak sekali mengedarkan kayak kalian di sekolah mendapatkan penambah darah yang sering diminum yang perempuan tapi kadang juga nggak diminum ya. Itu ya, itu vitamin ya. Jadi itu adalah usaha dari negara kita supaya kalian tidak kekurangan vitamin, dan penambah darah itu supaya kalian juga akan tidak kehabisan darah kalian juga. Usaha pencegahan penyakit yang endemik, ada yang gondok, itu biasanya berarti kita harus makan makanan yang mempunyai anti gondok atau memiliki kandungan iodium ya. Next, penyakit endemik seperti yang sekarang ini COVID-19 ini kan sudah mewabah kemana-mana, dan ini adalah salah satu usaha negara kita supaya tidak banyak sekali yang menyebar dan meninggal karena COVID-19 ini. Jadi kita diliburkan lebih dari 2 minggu, bahkan masih lanjut lagi bisa sampai 1 bulan sampai hari raya. Itu yang dikhawatirkan ya, karena memang kita masih mencari gimana caranya bisa membasmi COVID-19 ini hilang di Indonesia. Next, pengaruh gizi makanan. Jadi gizi yang diciptakan makanan itu bisa mempengaruhi kita. Mempengaruhi, yang pertama adalah untuk mempengaruhi daya kerja kita. Jadi kalau kita gizinya kuat ya daya kerja kita banyak. Mempengaruhi daya tahan kita, daya tahan tubuh kita, daya tahan ya. Jadi daya tahan tubuh kita ini juga meningkat. Pengaruh gizi terhadap pertumbuhan, wah itu sangat banyak sekali. Terus pengaruhnya untuk jasmani dan pertumbuhan jasmani dan mental ini tadi ya ada 3 ya. Yang pertama daya kerja, daya tahan tubuh, terus pertumbuhan jasmani dan mental kita. Itu sangat banyak sekali ya. Jadi kita harus makan makanan yang mengandung 6 macam tadi, oke. Apa saja 6 tadi? 6 tadi itu meliputi hidrat arang, lemak, protein, mineral dan garam, vitamin dan air.
Pak Muiz hanya menjelaskan sebagian karena sebagian banyaknya ada di buku, bahkan ada fungsi dalam tubuh untuk kalsium untuk apa, bahan-bahan zat yang bisa diminum seperti susu ikan, ya, kacang-kacangan itu yang bisa membuat vitamin ya. Saya lihat di buku ini sangat banyak sekali, kalian bisa membacanya. Kekurangan vitamin B ini apa penyakitnya, kekurangan vitamin C, kekurangan vitamin D. Nah, ini kalian pelajari sambil kalian tidur-tiduran di rumah, sedangkan Pak Muklis di sekolah, tapi cuma jadwal piket saja sih. Jadi ini hanya untuk mengerjakan apa yang harus kalian ketahui dan untuk bab selanjutnya. Oke, yang jelas kalian harus makan yang bergizi, tidur istirahat semuanya teratur, terus jangan lupa banyak minum vitamin C, cuci tangan, mandi setelah berpergian, dan jangan pegang apapun karena kita harus memutus mata rantai COVID-19. Kalau tidak kita putus, nanti banyak sekali orang yang terkena dan banyak sekali yang meninggal. Ini di Sidoarjo kabarnya ada 2 orang, yang kemarin 1 sekarang jadi 2. Entah itu siapa, saya juga nggak tahu. Itu ada di dunia, di sosial media ya. Jadi 2 yang meninggal. Nah, jangan sampai kalian ini menularkan dan tertular. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, makan yang sehat. So, selamat di rumah saja dan bekerja di rumah saja.